Ya, shalom. Shalom, shalom, soteria. Soteria, puji Tuhan, saudara. Saya tetap dalam hari-hari ini, bulan Desember, ya, tetap dalam firman, doa, dan pengurapan. Kita masuki Rabu keempat, saudara. Bulan Desember tanggal 22, ya, 1, 8, 15, 22 Desember. Suasana peringatan Natal semakin terasa. Banyak khotbah-khotbah Natal, saudara. Wah, luar biasa, ya, di seluruh dunia. Dalam kesempatan ini juga, saudara-saudara, saya tetap masih menyampaikan seputar mengenai Sang Natal itu sendiri, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini saya mau menyampaikan sesuatu kepada saudara mengenai hari Natal. Natal ini, saudara, ya. Kalau saya mohon kepada Roh Kudus supaya saya diberi pencerahan, saudara. Natal ini misinya Allah. Dan saya katakan mungkin ada perbedaan, saudara-saudara. Karena saya bukan seorang teolog, tapi saya hanya mohon, berikan aku pencerahan Roh Kudus. Ada misi Allah. Menurut saya yang pertama, saudara, mengenai Natal ini, ya, dari rahimnya, ya, firman Tuhan mengatakan seorang perawan Maria, ya, Maria masih darah, saudara, meskipun dia sudah bertunangan dengan yang namanya Yusuf, tapi dia belum menikah. Dia masih seorang perawan, ya, dari rahimnya Maria, misi Allah. Karena dikatakan Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Bagaimana saya tidak tahu, saudara. Itu rahasia Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini. Dan sampai kepada salib yang dikenal dengan Jumat Agung, kematian Yesus. Rentang waktu itu, saudara, ya, karena Yesus melayani pada usia 30 tahun. Apa yang terjadi, saudara? Mulai dari rahimnya seorang perempuan suci, Maria namanya. Ya, banyak orang iri kan, saudara. Ya, dia dipakai Tuhan luar biasa, saudara, untuk menyatakan segala kemuliaan Tuhan. Dari rahimnya lahir, ya, saudara. Di sana saya katakan itu misi Allah yang pertama, penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Karena seluruh umat manusia yang ada sudah jatuh di dalam dosa, baik dari turunan maupun dosa yang diperbuat sendiri. Ada penebusan, saudara, sampai kepada kayu salib yang dikenal dengan Jumat Agung, kematian Yesus. Ini menurut saya adalah misi Allah yang pertama. Dan saudara-saudara, di tengah-tengah itu, waduh, mungkin ada film-film, ya, bagaimana Tuhan Yesus saat di dunia itu, saya melayani, ya, dengan penuh Roh Kudus. Dia melayani di mana saja, saudara-saudara. Di sana dinyatakan ada pengajaran, ada berita Injil, ada mujizat, ada keajaiban, macam-macam, saudara.
Tapi di sana ada iblis yang dari awal, mulai dari rahim sampai kepada penyaliban Yesus mati, itulah iblis bekerja, berusaha menggagalkan semua, sebab dia tahu, ya, iblis berusaha supaya manusia semuanya tetap di dalam dosa. Dan saudara mengerti upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, mati kekal. Tapi rencana Tuhan berbeda, saudara-saudara. Rencana Allah berbeda. Dia ingin melakukan sesuatu untuk ciptaannya ini, ya. Dia berbuat sesuatu yang bagi manusia itu ajaib. Banyak pertentangan pro dan kontra itu, saudara-saudara. Bagaimana seorang yang perawan suci Maria ini dapat hamil, padahal dia baru bertunangan, ya. Itu mental, saudara-saudara. Tidak mudah, tapi firman Tuhan berbicara kepada Maria. Demikian juga ketika Yusuf dengan diam-diam ingin menceraikan, mau supaya nama Maria tidak tercemar, dia mau mengundurkan diri sebagai tunangan. Tapi firman Tuhan, malaikat Tuhan berbicara kepada mereka, saudara-saudara, dan mereka diteguhkan. Saudara, itu tidak mudah. Itu roh penggagalan iblis. Kalau kita membaca, saudara-saudara, ya, di dalam Injil Lukas, saya hanya baca satu ayat ini, saudara, tapi maknanya dalam sekali. Injil Lukas pasal 4 ayat yang 13. Tapi kalau saudara membaca dari judul pertama itu mengenai pencobaan di padang gurun, tuh saudara lihat, ya. Dan akhirnya ayat 13 mengatakan begini, Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudara, iblis kalah. Baik mulai dari rahim sampai pelayanan, sebelumnya ada pencobaan ini, saudara, yang tidak mudah, sampai di kayu salib, kematian, ya, Yesus untuk menebus semua dosa umat manusia yang sudah berdosa, dilewati begitu berat. Kalau saudara membaca semuanya, bagaimana penderitaan Yesus dalam menghadapi seperti itu. Ketika saat dia menderita, sampai dia mengatakan di Getsemani kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara, ada tetesan peluhnya dengan sampai berdarah, saudara, begitu tertekan sekali. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara, Dia telah menebus saya dan saudara. Nyawanya, maaf, dipakai sebagai tumbal, kira-kira begitu, saudara, untuk saya dan saudara. Dan ketika di atas kayu salib, Dia menyelesaikan tugasnya yang begitu berat, rangkuman semua, saudara-saudara. Ya, rangkuman semua, begitu berat. Dia mengatakan, selesai. Itu sesi yang pertama, saudara, misi yang pertama dari karya penebusan, ya, karena Dia adalah Sang Firman sendiri yang sudah menjadi manusia dalam rahim Maria. Begitu, saudara, ya. Dan sampai ayat yang ke-13 dikatakan iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur kalah, iblis. Maka dikatakan, hei iblis, di mana sengatmu? Iblis kalah hanya masalah sengat, masalah dosa, saudara. Tapi kuasanya, powernya, ayat-ayat yang lain mengatakan dia masih memiliki.
Tetapi manusia sudah ditebus dosanya, penderitaannya sudah ditebus, sakit penyakit sudah ditebus oleh darah Yesus, darah anak domba Allah. Saudara-saudara dan saya yang sakit disembuhkan oleh darah anak domba Allah ini. Saudara-saudara, puji Tuhan, yang percaya dan setia kepadanya, dosanya sudah ditebus, saudara tidak berdosa lagi. Itu misi Allah yang pertama mengenai penebusan dosa. Mulai dari rahim sampai penyalipan, sampai kematian Yesus yang dikenal dengan Jumat Agung. Ada misi yang kedua, saudara, yang tidak akan saya sampaikan pada hari-hari ini, karena ini adalah hari Natal, hari memperingati kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Itu saudara, cuplikan sedikit saudara bisa menyelidiki dalam Alkitab ini, dan begitu luar biasa. Di atas kayu salib, beberapa kalimat saudara yang disampaikan Tuhan untuk manusia. Dia menebus dosa semua umat manusia. Kalau tidak ada penebusan dosa ini, saudara, mati kekal. Karena upah dosa adalah maut, binasa. Karena ada ayat mengatakan, berapa Rabu yang lalu yang sudah saya sampaikan, saudara, ya, karena begitu Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Loh, modalnya mudah sebetulnya, tapi tidak mudah. Percaya, setia kepada dia. Ini saudara-saudara, yang pertama. Nah, kembali kepada ayat tadi, saudara. Dikatakan begini, saya sudah mengakhiri semua pencobaan itu, yang mundur daripadanya, daripada Yesus, dia kalah sampai selesai di atas kayu salib dan menunggu waktu yang baik. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus. Dia kalah total, ya. Baik, misi Tuhan yang pertama penebus dosa sampai kepada yang kedua nanti saudara kita lihat. Tetapi tengah-tengah itu saudara, nanti kita lihat misi yang kedua, ya. Manusia bagaimana selanjutnya? Siapa yang ditunggu waktu yang baik itu? Misi kedua itu adalah saudara dan saya. Dia kalah, saudara. Saya beritahu dulu, misi satu, misi Allah yang pertama, yang kedua, iblis sudah dikalahkan. Tapi dia tidak tinggal diam. Dia mencari sasaran yang lain, saudara. Anak-anak Allah, saudara dan saya. Ini saudara nanti dalam misi yang kedua. Karena apa? Ada hari Paskah, ada kebangkitan, ada Tuhan Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus turun, ada Tuhan mau datang belakang. Ini nanti saudara. Ini yang pertama. Ya, misi Allah penebusan dosa bagi saya dan saudara. Ini yang utama, saudara, penting, hati-hati. Ditebus nyawa saudara dengan darah Kristus. Penderitaannya yang luar biasa. Ya, dia dicambuk, disiksa, dihina, diludahi. Dia tusuk, saudara. Dia dipaku. Dia kasih mahkota duri. Saudara kalau melihat film-filmnya itu, waduh, mengerikan benar, saudara, ya. Itulah. Dan tentu lebih daripada itu, karena film terbatas. Itu adalah bukti hidup dari rahim seorang perempuan perawan suci, Maria. Dia taat. Yusuf juga taat. Hidup mereka diberkati, saudara. Bicara mengenai itu, saudara, di tengah-tengah pergumulan hidup ini, dosa masih terus jalan. Saya beritahu, sengat mautnya sudah nggak ada.
Tapi dia masih punya kekuatan, si iblis ini, saudara, hati-hati. Dia masih bisa melakukan seperti apa yang dilakukan para rasul. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan manusia, saudara. Dia maunya membunuh, masuk di neraka. Itu iblis. Dia tidak dapat melakukan itu. Semua dia mampu, karena dia dapat menyamar seperti apa saja. Ini, saudara, yang perlu kita perhatikan baik-baik. Misi Allah yang pertama adalah penebusan dosa bagi semua manusia, saya dan saudara, semuanya. Marilah, saudara-saudara, kuasa Tuhan, ya, Roh Kudus itu. Nanti misi kedua, saudara. Misi Allah kedua, saudara-saudara, Roh Kudus, Sang Parakletos itu, yang memenuhi kita ini, saudara. Yesus ada di surga, ada Roh Kudus sebagai Sang Parakletos saat ini. Dia ada di dalam diri kita. Dia itu rohnya, saudara. Roh Allah, Tuhan Yesus sendiri ada dalam diri kita. Rohnya Roh Kudus itu memenuhi kamu, memenuhiku, dan saya, saudara. Selalu katakan, Tuhan, izinkan aku mengatakan ini energimu. Energi dari surga, energi yang berlimpah-limpah, kuasa daripada rohmu Tuhan memenuhiku. Dan engkau perintahkan untuk mengurapi umatmu, supaya mereka kuat. Kuat bukan kelihatan jasmaninya itu lemah, tapi rohnya ada di dalam ini, jiwa ini, menguatkan yang lemah ini, Tuhan, menjadi kuat. Karena Roh Kudus melalui minyak yang Tuhan sudah perintahkan, minyak yang dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rohmu bekerja, energi itu bekerja begitu besar. Sekarang Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa kami. Kami mengucap syukur, Bapa. Karena tidak satu orang pun yang sudah benar. Karena tidak ada satupun orang yang benar. Oh, yang berteriak-teriak tentang kebenaran. Seringkali mereka juga tidak benar. Kebenaran hanya milik-Mu, Tuhan. Engkaulah yang sudah membenarkan dengan nyawa-Mu, dengan darah-Mu, dengan pergumulan dari rahim seorang perawan suci Maria sampai kepada salib itu. Tuhan, Engkau mati menebus dosa kami, tapi Engkau hidup. Haleluya. Oh ya Roh Kudus, marilah berkaryalah atas pelayanan lewat YouTube ini. Ini bukan hari yang setiap tahun dirayakan dengan macam-macam cara, tapi adalah misi Allah yang indah, yang terbaik untuk kami, umat-Mu yang berdosa. Tapi oleh-Mu kami sudah diselamatkan, kami sudah ditebus dosa kami dihidupi oleh darah-Mu Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara, apa yang saudara sekarang pergumulkan pada hari-hari spesial ini hari bulan Natal, bulan yang saya katakan penuh dengan berkat anugerah, rahmat dan rahmani. Di sana ada kekuatan Allah yang hebat, karena misi Allah pencipta dunia ini, misi yang mulia. Mari saudara, kalau saudara punya minyak, misalkan minyak ini sudah dikuduskan. Kalau saudara minyakmu belum dikuduskan, saya kuduskan sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang minyak yang ada dalam namamu belum dikuduskan, saya kuduskan dalam namanya, nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus, sehingga minyakmu menjadi kudus, supaya Roh Kudus yang bekerja. Mari saudara, ayo, kita lemah iman kita, lemah saudara, rapuh, tapi Roh Kudus kuat, dan engkau akan menjadi kuat. Kalau engkau mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus, firman-Nya sudah mengatakan engkau akan menjadi kuat dan menang menghadapi apapun juga. Mari
kita urapkan dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja sekarang. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami belum mengingat bahwa Engkau lah yang telah menebus dosa kami. Oh, Engkau lah yang membebaskan daripada kesalahan-kesalahan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Izinkan kami selalu Tuhan percaya, setia, menyembah-Mu Tuhan dalam situasi apapun. Tapi jangan sampai Tuhan dosa itu merasuk kembali. Mohon Roh Kudus, tolong. Urapan Roh-Mu yang memampukan kami untuk berjalan dalam firman-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Tidak ada manusia satupun yang benar kecuali Engkau yang membenarkan kami. Terima kasih Bapa. Engkau jamah umat-Mu ini yang sekarang melalui pergumulan apa saja saya tidak tahu Tuhan. Saya sampaikan, dipulihkan Engkau, dipulihkan Roh-Mu, jiwa tubuh-Mu. Kalau ada dosa, dosa-Mu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh darahnya yang berkuasa, Engkau mengalami pemulihan, kesembuhan. Karena Roh Kudus bekerja atasmu. Yang sakit pun disembuhkan. Sakit apa saja, di mana saja Engkau berada. Di rumah sakit, bahkan sampai di ICU. Di Indonesia ini, bahkan ada yang di luar Indonesia, saya beritahu. Karena saya sampai ke sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakitmu disembuhkan. Kegentaranmu, kegalauanmu, kebimbanganmu, ketakutanmu, kepanikanmu, bahkan engkau sampai putus asa. Kadang engkau roh-roh seperti itu, roh penggagalan, oleh iblis berjalan terus. Dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan itu. Perintahkan pergi keluar daripadamu, dari kita semua. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Haleluya. Roh-Mu yang bekerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia ini. Terus ada pergumulan Tuhan. Ya saya tahu iblis ada di sana, tapi Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau jamah kami, Kau berikan kami Tuhan hari Natal ini penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ada berkat, ada anugerah, ada rahmat dan rahmati. Keluarga rumah tangga dipersatukan kembali. Ekonomimu dipulihkan, asetmu terjual. Engkau diberikan apa yang kau butuhkan saat ini. Di dalam pendidikan sekolahmu, studimu, engkau diberikan tambahan hikmat. Demikian juga diberkatilah kehidupanmu di dalam dunia ini, sandang, papan maupun pangan diberkati. Bukan berkat dunia, tapi berkat dari surga, cukup yang datang dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus bekerjalah, berkaryalah. Urapanmu Roh Kudus mengurapi umatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapanmu atas umatmu ini, Roh Kudus yang menyatakan segala hal yang berat, yang letih lesu, yang mengalami tekan-tekanan itu dilegakan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hormat bagi namamu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, soteria. Selamat Natal saudara. Selamat Natal ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkatimu dengan berkat yang terbaik dari surga. Amin.